Bocah 5 tahun di Pati meninggal karena DBD. Polisi amankan 17 pelaku tawuran berujung maut. Sosialisasi pemilu di Kompleks Karaoke Argorejo, Semarang. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Sabtu 16 Desember 2023 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 17 remaja berhasil diamankan polisi, berikut 5 senjata tajam yang digunakan tawuran dan membunuh korban. Aksi tawuran terjadi di Jalan Pasir Mas, Semarang Utara pada Jumat pagi dini hari. Korban meninggal bernama Sobek Aldino, warga Brotojoyo, Semarang Utara, mengalami luka di leher setelah terkena sabetan senjata tajam. Polisi berhasil mengamankan 17 remaja pelaku tawuran, berikut barang bukti 5 senjata tajam yang digunakan aksi tawuran dan membunuh korban. Aksi tawuran dipicu ajakan melalui media sosial yang dilakukan oleh kedua kelompok remaja. Biasa, nggak tantang-tantang. Nah, terus sebetulnya nantang, ayo. Nah, terus kami langsung ke TKP itu loh, di Agung Masehi, depan Masehi. Di situ langsung orangnya sudah menunggu. Nah, terus terjadi war di situ. Ada jatuh Pak itu, sempat lari ya? Sempat lari? Iya, lari. Sini ya lari juga. Lihat dulu. Masih nyoteng nggak pas? Terus habis itu kamu lari kemana? Pulang? Pulang, sama-sama pulang. Salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian kemudian melapor ke aparat kepolisian. Teriakan rame, banyak teriakan bertengkar itu. Ada yang bilang goblok, nggak tahu sih gobloknya siapa ya. Kira-kira berapa menit sih Pak kejadian itu Pak di sini Pak? Bentar Mas, kira-kira cuma 10 menit. Itu bawa sajam semua Pak, 15 orang itu dari Bonyang itu? Nah, karena kan yang 5 itu pakai motor, jadi yang di depan. Ya mungkin yang boncengan itu. Mengetahui hal tersebut, polisi akhirnya mengamankan 17 pelaku tawuran yang tergabung dalam geng Badut Kendal 1. Dari 17 pelaku, 5 diantaranya masih di bawah umur. Sementara 1 pelaku lainnya masih diburu karena perjalanan kerja ke Bandung. Sampainya di lokasi, kelompok korban sudah menunggu kelompok pelaku. Namun karena jumlah kelompok korban lebih banyak dan juga membawa sajam, kelompok pelaku kabur dengan cara berlari. Kemudian kelompok korban mengejar kelompok pelaku dan selanjutnya korban atas nama almarhum Sobek Aldino melakukan penyerangan kepada pelaku Adit karena berada di paling belakang yang menyebabkan luka sabetan dengan panjang sekira 7 cm di bagian mana, Dit? Leher. Mana? Di sini. Oh, di bahu kiri. Selanjutnya pelaku melakukan aksi penyerangan balik terhadap korban dengan cara membacok leher korban dengan menggunakan alat berupa 1 buah senjata tajam jenis celurit gagang terbuat dari kayu warna hitam panjang sekira 85 cm. Atas kasus ini polisi menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Tersangka A sebagai pelaku utama dijerat pasal pembunuhan. Sedangkan 4 orang lainnya dijerat undang-undang darurat karena kedapatan membawa senjata tajam. Sementara pelaku lainnya yang berhasil diamankan masih dimintai keterangan terkait kasus ini. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak usia 5 tahun di Pati meninggal dunia karena penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Adanya kasus kematian karena DBD ini, masyarakat perlu waspada dan tetap menjaga kebersihan.
Suasana rumah duka menyelimuti keluarga Elzino Kamarullah yang meninggal dunia karena demam berdarah denggi di Desa Guo, Kecamatan Telogo, Pati. Elzino dinyatakan meninggal dunia Kamis 15 Desember lalu lantaran penyakit demam berdarah. Diduga meninggalnya korban karena terlambat dibawa ke rumah sakit. Munculnya kasus DBD ini dari ibu korban Tri Yuliana yang sempat dirawat di rumah sakit Keluarga Sehat selama 6 hari. Setelah sembuh menyusul Elzino mengalami demam tinggi hingga nafsu makan berkurang. Keluarga pun membawa Elzino ke rumah sakit Kamis siang, namun nahas ketika tiba di rumah sakit nyawanya tak terselamatkan. Mengetahui kasus ini, Kepala Desa Guo Sutaji akan melakukan fogging di wilayahnya dengan radius 100 meter dari rumah korban. Selain itu, pihak desa juga akan menggalakkan kembali program pemberantasan sarang nyamuk 3M. Tidak ada ya, kurang lebih jam 3 sore lah Mbak, meninggalnya jam 3 sore. Nah, tadi pagi saya juga sudah dibel sama Pak Camat, dan tadi siang saya dibel sama Puskesmas Kecamatan Telogo Ungu, yang mana menanyakan hal tersebut. Kita jawab juga apa adanya, dan langsung besok pagi ditindaklanjuti dengan fogging, Mbak. Pihaknya berharap tidak ada lagi kasus serupa. Selain itu, pihaknya menghimbau kepada warga untuk menjaga kebersihan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berumur 1 tahun di Grobogan, Jawa Tengah menderita tumor mata. Ketidakadaan biaya membuat kondisinya semakin memprihatinkan. Di usianya yang baru genap 1 tahun, Raditya Saputra harus menderita tumor mata. Lambat laun mata kirinya kian membengkak. Pada usia 3 bulan, kelopak mata Raditya sudah mulai memerah. Namun karena tidak ada biaya, Saridin dan Ngatmi orang tuanya hanya membiarkan keadaan itu. Melihat kondisi Raditya yang memprihatinkan, pada 1 Desember kemarin para tetangga dan saudara iuran untuk membawa Raditya ke rumah sakit. Oleh rumah sakit, Raditya dinyatakan mengidap tumor mata. Keluarga bingung karena tidak memiliki biaya. Pekerjaan ayahnya hanya serabutan dan harus menghidupi 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Meski hidup serba kekurangan, namun keluarga ini tidak tersentuh bantuan sosial apapun. Rumahnya di Kelurahan Kunden, Kecamatan Wirosari, Grobogan juga sangat sederhana sekali, bahkan tidak memiliki kamar mandi untuk MJK. Baru 3 bulanan. Itu ceritanya gimana? Itu saya tahunya itu merah di matanya, langsung semakin membesar. Terus sudah diperiksain ke dokter? Sudah, kemarin di Purwodadi, dirujuk ke Semarang. Obatan anaknya gimana, Pak? Saya kan orang nggak mampu, suami saya kerjanya serabutan. Saya berharap dibantu pemerintah pengobatan anak saya. Raditya mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial Grobogan. Dinas Sosial akan memasukkan Raditya ke jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah. Selain itu, orang tuanya akan dimasukkan ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS supaya bisa menerima bansos. Sedangkan untuk operasional selama pengobatan, Dinas Sosial juga akan memasukkan orang tua Raditya sebagai penerima bantuan tak terencana. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus.
menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. KPU Kota Semarang menggelar sosialisasi pemilu 2024 kepada warga Komplek Karaoke Argorejo. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran warga agar menggunakan hak pilihnya saat pemilu nanti. Akan ada pemilu serentak 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam sosialisasi yang digelar di Balai Pertemuan Paguyuban Karaoke Argorejo, ratusan penghuni dari luar kota Semarang diberikan pemahaman tentang pemilu. Mulai dari pelaksanaan pemilu, tata cara pemilihan hingga jumlah surat suara yang diterima oleh pemilih. Petugas menerangkan contoh surat suara yang nantinya akan digunakan dalam menyalurkan hak pilihnya. Ketua KPU Kota Semarang Henrika Sandra Gultom mengatakan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran warga agar dapat menggunakan hak pilihnya karena banyaknya warga dari luar kota. kalau mereka sudah terdaftar, mereka datang ke PPS boleh, di kelurahan, ke kecamatan boleh, atau ke KPU boleh. Nah, setelah mereka kemudian datang, nanti akan kita plotting, mereka akan nyoblos di TPS berapa. Pun nanti kita juga akan kasih tahu mereka dapatnya berapa surat suara. Jadi tidak ada lagi yang namanya orang itu salah nyoblos begitu misalnya. Sementara itu, warga luar Semarang yang tinggal di Kompleks Karaoke Argorejo, Kota Semarang menyambut antusias sosialisasi itu. Kita merasa, saya dan teman yang lain mungkin merasa diperhatikan. Sebagai perantau kita diperhitungkan. Makasih banyak. Nanti mau miliknya tetap di Semarang? Iya, kita nggak bisa pulang. Untuk memberikan waktu bagi penghuni dari luar kota agar dapat menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti, Ketua Paguyuban akan menutup Komplek Karaoke Argorejo. Coblosan secara otomatis dan itu pasti kita akan liburkan tutup. Jadi pas seri itu kita akan libur. Sosialisasi pemilu dilakukan KPU Kota Semarang untuk memberikan informasi secara benar mengenai pemilu sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada saat pemilu 2024 nanti. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan Polres Kendal menurunkan paksa alat peraga kampanye atau APK berupa baliho pasangan Capres dan Cawapres, serta caleg yang dipasang di sepanjang Jalan Protokol Kendal. Baliho tersebut melanggar aturan pemasangan APK di Jalan Protokol Kota Kendal. Pencopotan dan penurunan pasca baliho dan alat peraga kampanye menggunakan truk crane milik Dinas Lingkungan Hidup. Penurunan paksa ini dilakukan lantaran tim SES tidak menurunkannya sendiri. Divisi Hukum dan Pengawas KPU Kendal Rizky Kustiardi mengatakan berdasarkan surat dari Pemkab Kendal dan keputusan KPU Kendal nomor 458 tahun 2023 menyebutkan sepanjang Jalan Soekarno-Hatta Kota Kendal dilarang memasang APK. Keputusan KPU Kendal 458 nomor 458 tahun 2023. Itu memang dilarang di daerah protokol mana Pak? Ya, jadi dari sepanjang Jalan Soekarno-Hatta mulai dari pertigaan Kodim sampai Polres Kendal. Itu nggak boleh sama sekali Mas? Itu tidak boleh reklame yang berkonten yang berisikan kampanye, unsur kampanye. Walaupun di papan yang bayar itu ya? Iya. Sementara itu, dari laporan Bawaslu Kendal, terdapat 10 baliho yang dipasang di sepanjang jalan protokol ini, namun sudah ada 1 baliho yang dilepas sendiri oleh tim kampanye. Partai peserta pemilu atau tim pemenangan presiden dan lainnya atau peserta pemilu lainnya untuk menurunkan sendiri dan dalam jangka waktu 3 hari. Nah, dalam waktu 3 hari jika tidak diterbitkan oleh peserta pemilu, maka OPD terkait bersama KPU maupun Bawaslu akan menerbitkan alat peraga yang melanggar tersebut dan tidak dapat diambil kembali. Seperti itu. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Dharma Wanita Persatuan Kendal mengadakan seminar tentang perimenopause yang digelar di Pendopo Tumenggung Bahu Rekso. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi kaum perempuan dalam mengantisipasi berbagai gejala atau keluhan ketika menopause sehingga bisa tetap produktif. Dosen Ilmu Keperawatan Unisula Sri Wahyuni mengatakan, perimenopause adalah periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa menopause. Dengan adanya edukasi semacam ini, berbagai gejala atau keluhan yang muncul bisa ditekan dan tubuh akan tetap dalam kondisi sehat. Yang perlu diperhatikan menurut Sri Wahyuni adalah menerapkan pola hidup sehat, mulai olahraga, kecukupan gizi, dan minum air putih yang cukup. Menghindari polutan yang membuat sel-sel tubuh menjadi rusak juga perlu dilakukan, seperti asap rokok dan menghindari tingkat kelelahan atau stres yang terlalu tinggi. Mulai dari kecukupan gizi, ya, kemudian mulai dari kebiasaan seperti minum air putih yang banyak, gitu ya, kemudian kebiasaan merokok, ya, atau menghindari polutan-polutan yang bersifat melukai atau membuat tubuh itu menjadi sel-selnya menjadi rusak, itu perlu dihindari, gitu ya. Tingkat kelelahan yang terlalu tinggi atau stres terlalu tinggi juga perlu dihindari. Sementara itu, menurut Ketua Dharma Wanita Persatuan Kendal Sri Wahyuni Sugiono, digelarnya seminar tentang perimenopause ini karena sebagian besar pengurus Dharma Wanita adalah ibu-ibu yang sudah memasuki usia 40 tahun. ASN sendiri harus berperan aktif di lingkungan sekitar sehingga harus menjaga kesehatan agar tetap menjalankan aktivitas di masyarakat. Apa ya, kan itu pergolongan kan untuk anak-anak ASN kan bukan semuanya ASN itu mampu semua kan dari tingkat untuk materi yang diberikan, karena ibu-ibu yang hadir nih khususnya kan mesti sudah usia 40-an ke atas, apalagi ini yang diundang kan semua pengurus dan ketua di unsur pelaksana masing-masing, misalnya dari kecamatan, camat dan 3 orang dan pengurus. Biasanya khususnya untuk yang itu yang menjadi ketua kan mesti bukan usia muda lagi kan. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kendal. Tema yang diangkat adalah peran strategis perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkat TV melaporkan. 715 Kendal melakukan penanaman pohon di sepanjang Jalan Pemuda Kota Kendal. Kegiatan karya bakti dan baksos dalam rangka Hari Juang TNI Angkatan Darat dengan tema TNI AD Bersama Rakyat, Bersatu dengan Alam untuk NKRI. Pasiter Kodim 0715 Kendal, Letu Infanteri Nurwanto menyebut sebanyak 250 batang pohon berbagai jenis ditanam, antara lain trembesi, asem Jawa, dan flamboyan. Penanaman dilakukan di sepanjang Jalan Pemuda Kota Kendal untuk menggantikan pohon-pohon yang sudah tua sehingga kelestarian dan keindahan kota tetap terjaga. Pohon asem Jawa, jenis flamboyan, dan jenis akasia. Kegiatan ini semuanya atas perintah dari Komando Atas dalam rangka Hari Juang Kartika yang ke-78. Karena penanaman dilaksanakan di Jalan Pemuda, kita mengingat Jalan Pemuda untuk pohon-pohonnya yang sudah tua akan kita perbarui, sehingga pohon yang tua akan kita ganti, sehingga untuk penanaman lebih lanjut diremajakan lagi. Penanaman pohon di sepanjang Jalan Pemuda Kota Tegal ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan PDAM Tirto Panguripan Kendal. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Air Minum Tirto Panguripan Kendal, Sunanto, mengungkapkan kegiatan ini sekaligus membuktikan bahwa Kodim Kendal peduli terhadap lingkungan, sebagaimana juga dilakukan oleh PDAM tiap tahunnya. Kodim peduli terhadap lingkungan, ya, itu dengan penanaman pohon. Kalau PDAM nanti biasanya pada bulan Februari pas hari ulang tahun,
itu sampai ribuan ya, nanam pohon ya. Tanam pohon juga. Ya. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi polusi dan meredam kebisingan pantura, memperkuat daya ikat tanah dan memudahkan penyerapan air di saat musim hujan. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, siswa SMA Negeri 1 Kendal diajarkan berwirausaha. Ini dilakukan agar siswa mempunyai bekal dan mengasah keterampilan. Keterampilan dan kreasi tersebut dituangkan dalam sebuah gelar karya siswa. Dalam gelar karya, siswa SMA Negeri 1 Kemuh menampilkan kreativitasnya, mulai kreativitas mengolah makanan hingga minuman dengan mengembangkan kemampuan seni membuat video pendek. Untuk kreasi makanan dan minuman, siswa melengkapinya dengan sarana promosi dan pemasaran secara digital memanfaatkan media sosial. Sejumlah aneka macam makanan tradisional dikreasikan menjadi jajanan kekinian yang menjadi selera anak muda sekarang. Menurut siswa kelas 10 Novi Amalia Putri menuturkan gelar karya ini sebagai wadah dan sarana belajar berwirausaha sehingga ke depan tidak harus mencari pekerjaan karena sudah belajar berwirausaha. Jadi ini kreasi sendiri ya? Iya. Ada apa aja di sini kreasinya, Dek? Ada makanan tradisionalnya, ada getuk, terus pempek, sama tahu gejrot. Kalau yang modern ada sandwich buah, takoyaki, sama sosis. Ini nantinya bisa dikembangkan di rumah ya? Iya. Kepala SMA Negeri 1 Gemuh, Mohdul Salam mengatakan, sekolah mengajarkan siswa untuk berwirausaha dengan membuat kreasi makanan dan minuman, serta membuat bahan promosi sendiri. Mereka membuat poster-poster yang mana poster-poster tadi di luar ekspektasi kami. Ternyata anak-anak bisa memproduksi poster-poster yang mereka iklankan di sosial media, sehingga pada hari H, jajanan ini sudah terjual karena mereka sudah open PO itu 3-4 hari sebelum hari H. Kepala Cabang Dinas Pendidikan 13 Provinsi Jawa Tengah, Ernest Jati, mengapresiasi gelar karya siswa SMA Negeri 1 Kemuh ini. Menurutnya, proyek yang dilakukan siswa bisa membangkitkan jiwa wirausaha. Membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, tinggal dipertahankan dan tinggal memperkaya konten-konten materinya sesuai dengan tadi tema-tema yang ada dari sekolah ramah anak, dari program bersinar dan lain sebagainya. Ernest Jati menambahkan pihaknya tidak melarang untuk mengembangkan usaha asalkan berbisnis dengan baik, akuntabel dan terkendali, sehingga tidak menghilangkan peran sekolah sebagai sarana pembelajaran siswa. Inovasi, kreativitas, dan ide anak muda ini membuka celah siswa SMA Negeri 1 Gemuh Kendal dalam menerjemahkan pengembangan keterampilan sebagai bagian dari penguatan profil pelajar Pancasila. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Persipap Pati akan menjalani laga tandang melawan Persela Lamongan di Stadion Tuban Sports Center pada Minggu 17 Desember besok. Menghadapi pertandingan krusial tersebut, Laskar Saridin butuh dukungan dari berbagai pihak. Sela berliku dihadapi Persipap Pati untuk bertahan di ajang Liga 2, lantaran kini berada di dasar klasemen Grup C di urutan ke-7. Kondisi ini menjadikan tim berjuluk Laskar Saridin harus bersiap menghadapi babak play-off guna menghindari degradasi ke Liga 3 musim depan. CEO Persipa Joni Kurnianto mengajak pecinta sepak bola Pati memberikan dukungan moral maupun material kepada punggawa Persipa. Dukungan tersebut dinilai berarti saat pertandingan melawan Persela Lamongan Minggu sore besok. Bareng-bareng ini kan nanti kita jelas masuk zona namanya play-off untuk kita menghadapi zona degradasi. Kita berusaha semaksimal mungkin menghindari zona degradasi. Kita play-off, ayo aku butuh bantuan semua warga masyarakat Pati. Aku keluar 4 miliar karena dadaku ini Pati. Aku lihat Patinya. Aku di dadaku dibelai Persipap Pati. Hadapi mas, harus kita hadapi. Apapun di depan kita harus kita hadapi. Kita harus berani. Joni menambahkan dengan siapapun lawannya, Persipa harus siap dan dukungan penuh dari siapapun sangat dinanti. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Dua kelompok remaja terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sebanyak 17 remaja berhasil diamankan polisi berikut 5 senjata tajam yang digunakan tawuran dan membunuh korban. Tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Bawaslu, KPU, dan Polres Kendal menurunkan paksa alat peraga kampanye atau APK berupa baliho pasangan Capres dan Cawapres, serta caleg yang dipasang di sepanjang jalan protokol Kendal. Baliho tersebut melanggar aturan pemasangan APK di jalan protokol Kota Kendal. Seorang bayi berumur 1 tahun di Grobogan, Jawa Tengah menderita tumor mata. Ketidakadaan biaya membuat kondisinya semakin memprihatinkan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.